Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Sucipta Putri dari kelas 95. Kali ini saya akan berceramah membahas tentang apa sih itu seni Islam. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu definisi seni Islam? Seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah. Selain itu, seni Islam juga banyak jenisnya loh. Contohnya seperti membaca Al-Quran, seni arsitektur, seni kaligrafi, dan seni musik Islami. Teman-teman, mencintai dan menciptakan keindahan juga sebagian dari ekspresi seorang muslim untuk nunjukin keimanannya loh. Dan yang perlu teman-teman ketahui, berseni adalah kelebihan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencintai keindahan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya adalah Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Yang perlu teman-teman ketahui, kesenian itu termasuk salah satu fitrah manusia. Islam tidak membatasi kreativitas bagi penganutnya selama itu tidak melanggar syariat Islam. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan salah satu kisah seniman Islam. Namanya Ibnu Al-Bawwab. Mungkin nama dia terdengar asing di telinga kita, tapi karya dia di dalam Al-Quran bisa kita lihat setiap hari. Nama aslinya adalah Ali bin Hilal. Dia adalah seorang anak dari penjaga pintu, lahir di keluarga yang terbilang cukup sederhana. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat dia dari karya seni, yaitu seni kaligrafi Al-Quran. Dia belajar sama Ibnu Muqlah, latihan sampai tangannya kapalan. Katanya seumur hidup nulis 64 mushaf. Bayangin, secapek apa Ibnu Al-Bawwab dulu menulis 64 mushaf. Sedangkan satu mushaf saja bisa diulang-ulang berbulan-bulan agar tulisannya pas, bagus, dan rapi. Bagi Ibnu Al-Bawwab, menulis Al-Quran adalah ibadah. Dari karyanya itu, Ibnu Al-Bawwab dikenal banyak orang. Orang juga banyak membeli karyanya, termasuk salah satu khalifah. Lama-kelamaan, penghasilan Ibnu Al-Bawwab itu meningkat dan dia berhasil mengangkat derajat kedua orang tuanya. Namun, walaupun penghasilannya cukup banyak, dia tetap memilih hidup sederhana. Kalau ditanya alasannya kenapa, dia jawab, dia itu nulis bukan buat cari dirham, tapi buat cari muka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin guys, dari tukang hias dinding jadi maestro kaligrafi. Dia latihan setiap hari, satu demi satu huruf Al-Quran, dia ulang-ulang terus. Kalau dibilang capek, ya pasti capek guys. Tapi Ibnu Al-Bawwab menjawab, kalau itu bukan cuma tentang nulis kesenian kaligrafi, tapi juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan, pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi adalah gak penting kamu terlahir dari keluarga seperti apa dan apa latar belakang keluargamu. Asal kamu ada kemauan untuk belajar, kamu pasti bisa. Pena di tangan Ibnu Al-Bawwab cuma kayu kecil, tapi nulis ayat yang hidup selama 1000 tahun. Oke, selanjutnya kita kembali membahas seni Islam. Seni Islam juga dibuat bukan untuk senang-senang kosong doang, tapi ada tujuannya. Contohnya tujuan yang pertama adalah tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa. Yang kedua dakwah, jadi jalan mengenal Islam. Banyak juga loh orang yang pindah agama ke Islam karena melihat keindahan kaligrafi dan mendengar suara azan. Yang ketiga, khalifah fil ard. Islam itu membangun peradaban, bukan menghancurkan. Jadi teman-teman, apa aja sih pelajaran bisa kita ambil dari ceramah saya tadi? Yang pertama, jadikan Allah standar yang indah. Kalau karya kita bikin orang jauh dari Allah, itu namanya bukan seni Islam. Yang kedua, berkarya itu ibadah. Mau nulis, desain, nyanyi, selama niatnya lillah dan caranya halal, kita pasti bakal dapat pahala. Jadi intinya, keindahan sejati adalah keindahan yang bikin kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hidupkan dan kita ciptakan seni Islam di rumah, sekolah, dan media sosial, bukan malah merusaknya. Baik, sudah sampai di ujung video. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.